Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan Anda? Iya Pak Des. Nah, lihat kalau nggak percaya, ini pakar banget. Kalau orang sudah belajar secara mendalam, diakuinya. Assalamualaikum semuanya. Kita balik lagi di Kamar Aya. Kali ini kita akan bahas sebuah tayangan yang cukup mengocok perut, sekaligus bikin elus dada lagi viral nih, di mana ada seorang pria bernama Eliezer Siddiq yang mengaku Muslim, tapi malah menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Tuhan. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan Anda? Iya Pak Des. Bang, kamu Islam ya? Gila kau ya bilang Nabi Muhammad Tuhan. Anjing kau. Lebih anehnya lagi, saat ditantang membaca ayat Al-Quran yang paling dasar saja, dia mendadak amnesia dan bacaannya sangat berantakan. Bersama saya Zakia Azahra, panggil saja Aya. Mari kita bahas. Coba kita lihat videonya bareng-bareng ya Ayaners. Bang, abang Muslim? Ya Muslim Bang Des. Bacakan satu ayat Quran yang susah yang orang Kristen nggak bisa ngikut-ngikut. Di awal ini si Bang Edis minta Eliezer buat bacain satu ayat Quran yang Ya susah. sebentar Bang Des. Summa auhayna ilaika anittabi ma auhayna ilaika min rabbik la ilaha illa wa akrid minal musyrikin. Lupa nih Bang Des. Oke, satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Surat ayat kursi kah atau apa? Atau ayat meja? Ya sebentar. Jangan. Oh apa ya ayatnya? Surat ayat kursi, masa ayat kursi nggak hafal? Iya. Tapi masa iya? Disuruh baca ayat kursi aja dia malah bingung dan bilang lupa. Nah ini nih yang bikin Ana curiga dari awal. Masak ngaku Muslim, katanya sudah belajar mendalam, tapi ayat kursi yang jadi pegangan harian kita semua malah nggak hafal. Coba. Kul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim. Nah, itu. Terus pas dia coba baca, Qul innani hadani rabbi, itu kan bukan ayat kursi. Jujur ya Ayaners Ana, ngerasa ini orang bacaan Qur'annya, ngaur banget, tajwidnya entah kemana. Kalau menurut Ana pribadi sih, Eliezer Siddiq ini kayaknya bukan orang Islam beneran deh. Mosok identitas dasar aja blunder begini. Menurut Antum gimana? Apa ini cuma acting atau emang dia tersesat sejauh itu? Yuk, kita lanjut lagi videonya. Atau ayat doa kursi, doa Pak Des. niat sholat. Niat sholat, coba. Niat sholat. Di sini dia mulai ditanya soal niat sholat. Salat apa Bang Des? Terserah, mau sholat maghrib kah, sholat subuh kah, sholat isya, terserah. Usalli sunatan subhi usalli fardhu subhi raka'ataini ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Dia baca usalli fard subhi, tapi nadanya ragu-ragu banget. Terus masuk ke bagian yang paling bikin emosi, dia dengan santainya mengiyakan kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Tuhannya. Oke, baik. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan Anda? Iya Pak Des. Nah, lihat kalau nggak percaya, ini pakar banget. Kalau orang sudah belajar secara mendalam, diakuinya. Astagfirullah, ini sih udah parah banget rusaknya. Di dalam Islam, pondasi paling dasar itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusannya, Rasulullah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang menegaskan Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Menyebut makhluk sebagai Tuhan, itu namanya syirik besar. Ana makin yakin sih, kalau Edis TV sama Eliezer ini kayaknya emang sengaja sekongkol bikin konten yang memancing keributan umat Islam. Nggak masuk akal banget argumennya, katanya pakar, tapi akidah dasarnya aja nol besar. Kita intip lagi kelanjutannya ya. Gimana? Kira-kira gimana ngobatin orang-orang awam yang tidak percaya bahwa Muhammad itu Tuhannya? Iya dia harus belajar lagi Bang Des biar paham. Kan itu loh, kan sudah jelas kayak gimana. Udah dibilang yang mengakui itu bukan saya, orangnya langsung. Akibat daripada apa? Akibat daripada dia ngerti. Kalau dia nggak ngerti ya budek di situ terus.
Coba Guntur tanyain Go. dia muslim nggak? Bang, kamu Islam ya? Gila kau ya bilang Nabi Muhammad Tuhan. Anjing kau. Ada sosok Guntur yang marah-marah sampai ngatain Eliezer kafir karena pernyataannya itu. Si Eliezer malah balik ngatain kalau orang yang nggak setuju sama dia itu bodoh dan cuma menuhankan dogma. Kau bukan muslim kau kafir kau anjing. Tuh kan? Ini tuh tabiatnya, tabiat orang Kau bukan awam muslim, kayak kau begini. anjing, kafir kau. Coba, dia tuh kafir, gimana, kau. Eliezer? Gila tuh, Sidik. bajingan. Gimana Sidik? Ya, gimana Bang Edis? Bagaimana kalau Sidik, orang nggak pernah kau baca babi, Quran? kau bilang Tuhan kau Kalau anjing, ini kau. karena dia ini menuhankan dogma. Quran aja nggak pernah dibaca sama dia, makanya kayak begini. Dia tuh bodoh tuh anjing gak tuh. Kau bilang Nabi Muhammad Tuhan kau gila kau anjing kau ya. Bertuhankan itu Bang mengikuti suri tauladan. Tuhan sama kau bilang Nabi Muhammad bilang Tuhan kau anjing kau. Gila kau ya. Kau muslim apa bukan? Kau bukan muslim. Gimana kau tuh Bang kafir, kau. Edis? Dijelaskan dulu Bang Edis. Kau biar kafir, nggak kau binatang. Abang nih Bang Edis. Coba Eliezer tunjukin di dinding-dinding tuh. Biasanya kalau muslim kan ada Ka'bah, ada tulisan Arab. Coba tuh. Iya, betul. Lagi di warung apa di rumah? Des, aku mau nanya, boleh nggak? Enggak, itu kamu beresin dulu itu. Gitu loh. Sidik. Ini muslim Coba, sesat Sidik. ini, muslim sesat kau anjing. Justru dia memperdalam agama Islam. Kamu ditanya, ya Rasulullah begini, kamu tadi nggak bisa jawab. Sidik, kau orang mana kau? Kalimantan. Orang Bang. Padang. Orang Kau bilang Padang Nabi dia. Muhammad bilang Tuhan kau anjing kau. Waduh, tengil banget ya gayanya. Udah salah, nyolot lagi. Dia bilang orang lain nggak pernah baca Quran. Padahal dia sendiri disuruh tunjukin hiasan dinding kaligrafi atau Ka'bah di rumahnya aja nggak bisa. Malah pas ditanya soal asal-usulnya, dia bingung sendiri antara Kalimantan atau Padang. Terus pas disuruh bahasa Minang malah ketawa-ketawa nggak jelas. Sidik, coba pakai bahasa Minang, Sidik. Bahasa Minang. Kau ketawa kau babi. Sidik, bahasa Minang dulu coba. Oh, kafir, Sapa kau bahasa bukan Minang coba. Ya dia Bang. Jangan berang-berang Bang, santai Bang. Tuh. Kau kafir kau anjing. Kau Tuh kan dibilang kafir kan. Dibilang tapir. Tuhannya orang muslim itu Allah bukan Nabi Muhammad. Kau paham kau? Kafir kau. Ya gimana Sidik, jelasin sama dia. Betulkah dua-duanya itu adalah Tuhan, Sidik? Baik Allah dan baik Muhammad? Gimana? Ya Guntur sebentar, Guntur ini berisik sekali suaranya. Ya Sidik, baik Allah dan baik Muhammad dua-duanya adalah Tuhan, setuju? Masih dibisukan? Ya gimana Pak Edis? Baik Allah dan baik Muhammad adalah Tuhan, betul? Ya satu aja Pak Edis. Siapa yang Tuhan? Allah apa Muhammad? Di sini Ana mau ngingetin kita semua, jangan sampai mudah terpancing emosi sama konten-konten kayak gini yang tujuannya mungkin cuma nyari viewers dengan cara bikin resah. Ini bener-bener penyesatan yang nyata. Dalam Islam, kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi beliau tetaplah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur menjadi abduhu wa rasuluhu, hambanya dan utusannya. Tidak ada istilah dua Tuhan dalam Islam. Jadi, hikmahnya buat kita semua, penting banget buat kita memperdalam ilmu agama dari guru yang jelas sanadnya, bukan dari tontonan yang nggak jelas asal-usulnya. Jangan sampai kita jadi orang awam yang gampang dikibulin sama orang yang ngaku-ngaku ahli agama, padahal baca ayat kursi aja nggak becus. Tetap jaga akidah kita,
Tetap cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai porsinya sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai Tuhan. Semoga kita terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini. Tinggalkan like dan subscribe antum, agar ikut serta dalam syiar dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.